warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Nurdina Kamelia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Margoanyar, Kabupaten Lamongan, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai keterbukaan universal sebagai seorang pemimpin. Dalam hal ini, saya akan melakukan wawancara kedua orang kepala sekolah, yakni Kepala Sekolah SD Negeri Margoanyar Bapak Muhammad Rifai SPD MPD, dan juga Kepala Sekolah dari SD Negeri Rayung Buluk Bapak Muhammad Rozi SPD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, di sini saya ingin melakukan bincang-bincang santai terkait selama Bapak Rifai memimpin sebuah lembaga, apakah Bapak pernah menemukan permasalahan sehingga membuat Bapak itu merasa dilema dalam menyelesaikannya? Kalau iya, apakah Bapak berkenan untuk berbagi pengalaman kepada saya? Terima kasih Bu Dina. Ya, sebenarnya banyak hal contoh kasus yang kita hadapi yang termasuk dilema. Tapi pada kesempatan kali ini ada kasus yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi yang bagi saya sangat, bagi sekolah sangat dilema. Itu ketika guru olahraga kami mengajukan resign. Ya, kita tahu memang karena statusnya masih DPP, kemudian guru olahraga ini juga laki-laki dengan honor yang ada sesuai dengan kemampuan sekolah itu rendah, ya. Sehingga dia mengajukan resign, mengundurkan diri. Tetapi dari pihak sekolah, dari pihak kami, karena bagaimana dia bertugas dengan sangat baik, kami sangat keberatan kalau guru olahraga ini mengundurkan diri. Seperti itu. Ini ada dilema di satu sisi dengan honor yang sangat minim, kemudian kita masih butuh guru olahraga, apalagi satu-satunya di sekolah ADN Margoanyar ini beliaunya adalah yang laki-laki, yang lain adalah wanita. Jadi seperti itu yang dihadapi waktu itu. Tapi alhamdulillah ya, kita komunikasi ya, dengan sabar, kita berikan masukan, dan biasanya alhamdulillah akhirnya sang guru olahraga ini diangkat menjadi ASN ke-3. Jadi hanya seperti itu. Itu begini ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak Rifai ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika atau yang mana yang merupakan rujukan moral? Jadi begini, menurut pandangan saya,
Jadi memang dilema ya, dilema etika. Ini kan kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang keduanya itu benar, tetapi saling bertentangan sama lain. Punya dua sisi yang bertentangan, tapi keduanya benar, gitu loh. Jadi seperti yang kita sampaikan pada kasus tadi, gitu ya, itu benar. Yang resign itu juga benar, karena mereka juga harus menafkahi. Kemudian yang kita juga benar, kita butuh, gitu loh ya. Ini dilema seperti itu. Kemudian yang tujuan moral itu kan memang pilihan, ada pilihan, satu pilihan benar, kemudian satu pilihannya adalah salah, seperti itu kan. Jadi itu kita sampaikan ya. Selanjutnya Pak, bagaimana Pak Rifa ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ini memang setiap masalah yang kita hadapi selama ini tentu kita tidak ujuk-ujuk langsung mengambil sebuah keputusan. Itu kita harus mengidentifikasi permasalahan tersebut. Apa sih akar masalahnya, apa? Mengidentifikasi. Kemudian apa sih fakta-fakta yang ada dari identifikasi yang kita buat tersebut. Jadi ini agar semuanya bisa nantinya menjadi solusi yang terbaik, gitu loh. Jadi awalnya ketika ada permasalahan, dan tidak hanya permasalahan pada kasus tersebut, tapi masalah-masalah yang lain tentunya kita harus mengidentifikasinya terlebih. Dan faktornya bagaimana? Ini perlu kita pelajari, ya. Sehingga nantinya dalam mengambil suatu solusi atau pemecahannya nanti tidak sampai bertentangan, atau seminimal mungkin kita cari yang paling rendah ya, dari sisi kekurangan, seperti itu risikonya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya Pak Rifa lakukan selama ini? Begini, tentu kita berhadapan dengan manusia, ada jargon. Kita ini kan harus memanusiakan manusia. Jadi apalagi saat sekarang ini, zaman sekarang tidak sama dengan ketika zaman dulu. Itu perlu dalam mengatasi hal tersebut adanya komunikasi. Ini yang kadang kita tidak jarang ya kita temukan. Ada beberapa di luar sana yang dengan cara-cara yang otoriter dan sebagainya. Tapi bagaimana kita menghargai seorang, menghormati seseorang, tentunya dengan komunikasi
ya. Ini yang penting sekali. Karena dengan komunikasi yang baik, dengan pendekatan yang baik, tentu nanti akan muncul dari pihak-pihak yang terkait tadi, apa yang dihadapi, permasalahannya apa, ini bisa diselesaikan dengan komunikasi. Itu yang kita lakukan, ya. Komunikasi. Kemudian selain ini pimpinan ya, selain komunikasi, dari komunikasi tersebut maka kita bisa menganalisis, tentu dari kita bicara dengan bincang-bincang, ini kita apa sih yang terjadi. Jadi kita bisa menganalisa di sana, oh ini masalahnya. Nanti kita bisa merangkum dari kita berbicara, kemudian menganalisis tadi, jadi kemudian kita bisa menentukan kedepannya bagaimana, solusinya bagaimana, seperti itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, yang kita lakukan selama ini, yaitu intinya adalah komunikasi. Kemudian dari komunikasi itu kemudian kita menganalisa masalah yang ada dari pihak-pihak terkait. Selanjutnya Pak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Pak Rifai anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Jiwasraya kita? Selama ini, jadi baik secara formal, tapi banyak yang tidak formal ya, kita mengambil langkah dialog. Kalau pesan itu ya, jadi dengan dialog itu seperti yang kita sampaikan awal, tentu dengan dialog itu ya, kita alhamdulillah menemukan, tentu dengan dialog tersebut adalah pada intinya, jadi adanya suatu hubungan yang baik ya, yang nantinya ya, dalam dialog tersebut bagaimana supaya kita ini nanti tidak membuat masalah lagi. Jadi caranya adalah bagaimana dialog itu bisa terarah, tentu dengan cara-cara yang baik, dengan keluargaan ya, di semacam itu. Jadi tidak bisa ya, dan memang bukan karakter saya ya, semua masalah yang ada kemudian tanpa dialog, ujuk-ujuk kemudian harus menyelesaikan masalah dengan tangan besi misalnya, tidak seperti itu. Jadi kita memang melakukan ya dialog dengan musyawarah ya, dengan kekeluargaan ya. Ini sudah memang sejak saya juga tidak hanya di rumah tuanya, kembangkan itu dialog ketika ada masalah atau ketika ada hal tertentu yang saya tidak musyawarah seperti itu yang kita tekankan. Tidak bisa kita seperti dulu ya, itu tidak pakai ya, memaksakan diri mentang-mentang jadi kepala sekolah ya, ini tidak bisa lakukan seperti itu. Kemudian selama ini pasti ditemukan tantangan Pak ya, jadi apa saja
saja selama ini yang tantangan-tantangan yang selama ini Pak Rifai hadapi dalam mengambil keputusan? Gini, jadi memang menentukan solusi ini, pemecahan masalah ini yang menjadi tantangan. Ya. Jadi menjadi masalah ketika kita menentukan solusi. Jadi tantangannya semacam itu, tantangannya di sana. Itu bagaimana cara kita terhadap solusi yang ada itu agar meminimalisir, ya, minimalisir tidak timbulnya permasalahan yang lain. Seperti itu. Jadi tantangannya ini, jadi mengambil suatu solusi, mengambil suatu pemecahan yang mana pemecahan atau solusi ini sangat minim, artinya minimal masalah yang baru. Seperti itu. Jangan sampai solusi yang ada ini malah menjadi ya, jadi solusi yang minimalisir agar solusi itu jadi paling lah risiko dari solusi atau pemecahan masalah tersebut. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Pak Rifai ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 etika? Jadi apakah Bapak ini langsung menyelesaikannya di tempat saat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan itu seperti prosedur atau apa yang lainnya yang harus dijalankan? Begini ya. Jadi kita kalau ada permasalahan kasus dan sebagainya seperti kasus soal tadi, bagaimana permasalahan itu agar tidak panjang lebar, tidak kesana kemari, bahkan menimbulkan permasalahan yang baru, ya sesegera mungkin kita untuk menyelesaikan masalah tersebut ini. Jadi lebih cepat lebih baik, seperti itu. Jadi kalau permasalahan itu harus diundur nanti malah menjadi kendala. Oleh karena itu, jadi ketika ada permasalahan semacam itu atau kasus atau apa, ya segera mungkin kita tanggapi, kita selesaikan. Ini bentuknya ya tentu dengan cara yang saya sampaikan di awal itu bentuknya. Jadi kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Pak Rifai dalam pengambilan keputusan ketika menemukan kasus-kasus di 5 etika? Kita memang tidak bisa menyelesaikan kasus permasalahan itu sendiri, tidak bisa, karena sebenarnya sebuah organisasi sekolah itu banyak pihak yang terlibat di sana. Di antaranya ya guru, kemudian komite, kemudian juga pengawas. Sehingga dalam mengambil keputusan atau dalam hal apapun
ya kita tentu kita musyawarahkan, kita adakan pertemuan, kita konsultasikan, kita komunikasikan dengan guru, dengan komite, bahkan dengan pengawas. Ini ya, kalau yang diperlukan itu ini. Jadi dari masukan mereka, dari saran mereka, ini kita tampung ya. Dan seperti itu. Jadi intinya daripada musyawarah dengan berbagai pihak stakeholder terkait. Jadi itu. Dari semua hal yang telah Pak Rifai sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Rifai petik dari pengalaman mengambil keputusan di rumah etika? Pelajaran yang paling berharga, yang paling baik adalah komunikasi. Ini yang perlu. Karena apapun sebenarnya ya, seperti yang saya sampaikan awal, apapun permasalahannya, apapun kasusnya, permasalahan apa yang ada, itu ya ini yang saya ambil adalah yang bisa saya jadikan pelajaran adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Tentu dengan latar belakang yang beda, dengan karakter yang berbeda. Nah ini dengan komunikasi itu untuk pendapat saya ya, dari pelajaran dari yang saya terima pelajarannya adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan latar belakang, dengan karakter, dengan perbedaan yang ada. Seperti itu di ini. Selain itu, dalam komunikasi apa yang bisa kita petik, apa yang bisa kita ambil adalah ini. Jadi memang sejak ini sudah tertanam sebenarnya sudah ada ya di pelajaran sejak awal ya Pak, misalnya Pak Rifai ketika mengikuti pendidikan di SD, di SMP, SMA dan sebagainya, ada pelajaran bahwa musyawarah untuk kekeluargaan dengan cara kekeluargaan ini sebenarnya sejak awal. Bahkan Pancasila pun sudah menyampaikan semacam itu, kandungannya semacam itu. Dan ini yang bisa kita petik lagi. Ya. Jangan sampai kita dalam menyelesaikan masalah ini tanpa adanya musyawarah. Seperti itu yang kita bisa petik. Sehingga hasilnya nanti kuat. Nah, ya. Permukaan baik ya. Dengan cara yang kekeluargaan. Itu ya kita sampaikan pelajaran yang bisa saya ambil dari itu semua. Cukup Pak, terima kasih. Pak Rifai sudah meluangkan waktunya sehingga kita bisa berbincang-bincang. Semoga keputusan yang diambil dalam menyelesaikan yang ada merupakan keputusan yang paling Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ya memang itu yang terjadi di SDN. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini terkait tentang bagaimana Pak Rozi sebagai pemimpin di sebuah lembaga
itu dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak adalah yang pertama, bagaimana Pak Rozi selama ini itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang termasuk rujukan. Terima kasih Bunda. Saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman yang pernah kita lakukan di lembaga ini terkait kasus-kasus yang ada di lembaga. Nah, kasus itu biasanya kan ada yang merupakan kasus dilema etika. Di mana dilema etika itu kasus-kasus itu yang notabene kasus itu merupakan hal-hal yang baik, ya, yang baik. Artinya antara baik dan baik itu kan kita sulit untuk menentukan sikap. Contoh seperti ini, antara kebenaran dan kesetiaan, antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Ini kan kita sulit membedakan. Ini yang merupakan dilema. Tetapi yang kasus moral yang terkait dengan kenakalan anak itu sudah jelas. Tentu kasus-kasus ini jelas itu melanggar tata tertib sekolah, bahkan itu ranahnya ke ranah yang kenakalan yang berlebihan. Misalnya ini anak-anak misalnya mengambil uang temannya, bahkan itu kalau di masyarakat bisa jadi anak itu mengambil uangnya masyarakat. Karena itu dalam mengambil sikap kami akan identifikasi mana-mana kasus yang merupakan dilema etika maupun yang merupakan ranah dari moral. Gitu. Mungkin Pak Rozi bisa berbagi pengalaman akan contoh kasusnya Pak yang termasuk rujukan yang termasuk dilema etika. Gini, kasus itu sering dalam anak, misalnya sering tidak masuk sekolah atau sering tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dan kadang-kadang tidak mengerjakan. Ternyata menurut identifikasi anak ini kalau bangun tidur itu terlalu kesiangan. Mengapa? Karena pertama di rumah itu memang bersama ibunya, yang ibunya itu setiap hari jualan sayur, sehingga setelah subuh ibunya berangkat, anaknya tidak dibangunkan, sehingga enjoy dengan tidurnya, tidak masuk sekolah. Demikian juga untuk mengerjakan PR, karena itu tanpa kontrol orang tua, karena orang tua juga sibuk mungkin. Nah, sehingga kasus-kasus itu kita tangani. Nah, karena ini memang statusnya adalah anak ini dari keluarga yang kurang mampu, sehingga kami juga tidak bisa menekan, karena memang situasi dan kondisi dari wali murid yang memang single parent. Jadi dia itu seorang ibu yang sudah merawat anaknya terus bekerja. Nah, sehingga dia itu untuk mencukupi kebutuhannya saja dia sudah menangani. Oleh karena itu sering terlambat sekolah, bahkan kalau terlambat itu tidak masuk, maka jangan demikian. Jangan dikerjakan karena memang orang tuanya sudah sibuk mencari nafkah. Jadi ini yang kita putuskan itu, kita itu mengalami dilema. Nah itu kalau dihukum kedua yang sama saja, sehingga ada timbul antara rasa keadilan dan rasa kasihan. Kalau dihukum kan mungkin kalau tidak ini langsung. Jadi gimana kan misalnya disuruh mengerjakan PR yang lama oleh gurunya, ini kan termasuk kita dilema. Akhirnya timbul rasa kasihan. Kalau gitu anak ini ya tidak dihukum. Kalau dihukum itu ya dihukum berdasarkan kemampuannya. Misalnya kalau temannya ini tidak mengerjakan PR, disuruh menyelesaikan PR-nya atau ditambah PR yang
itu sesuai dengan teman-temannya. Gitu. Kemudian untuk yang moral itu jelas secara umum moral itu kan sudah nampak pelanggarannya. Artinya misalnya kalau di sekolah itu sering mengambil uang jajan teman-teman, memang dia tidak diberi oleh orang tua sehingga teman itu jajan ingin akhirnya timbul mengambil uang jajannya. Nah, ini kan jelas. Tapi alhamdulillah kasus-kasus seperti ini kita sudah selesaikan semua. Akhirnya anak-anak ini jajan itu dia diberi guru. Jadi memang di rumah itu tidak sanggup itu tadi karena memang kondisi keluarga sangat tidak mampu sehingga memang untuk saku anak saja warnanya itu 3 sehingga saku anak-anaknya itu juga tidak diberi. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya secara umum Pak ya. Jadi selama ini bagaimana Pak Rozi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Demikian ya. Untuk selama ini di lembaga kami kita tetap mengedepankan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau ada kepentingan yang sama-sama baik menurut kami, ini otomatis pengambilan keputusan itu kita minimalisir supaya tidak merugikan pihak yang lain. Jadi tidak mengutamakan kepentingan murid yang sekiranya kita pandang lebih pandai, lebih kaya dari status sosialnya, tidak. Jadi kepentingan ini, keputusan ini kita ambil, kita tetap mengutamakan dan mementingkan kepentingan murid agar tujuan kita dalam mengambil keputusan itu tetap berdampak positif terhadap pihak-pihak tertentu. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasanya Pak Rozi lakukan selama ini? Jadi pertama yang kita lakukan adalah identifikasi masalah dulu. Masalah kita identifikasi, kemudian kita mengumpulkan fakta-fakta. Fakta itu lalu nanti kita konfirmasi apakah benar atau tidak benar. Kemudian setelah itu kita validasi data itu apa benar atau tidak. Nah, setelah itu kita tentukan siapa yang melakukan melakukan permasalahan itu atau yang membuat masalah itu, sehingga nanti dalam mengambil keputusan tetap kita sosialisasikan dengan stakeholder di seluruh pihak yang berkepentingan termasuk sekolah, wali murid. Ini kita ajak untuk pengambilan keputusan ini supaya keputusan yang kita ambil ini tetap berdampak positif, kondusif, aman dan nyaman tanpa menyakiti yang lain. Selanjutnya ya Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Pak Rozi itu anggap penting dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Bima Etika? Jadi awal tadi saya katakan bahwa dengan menelaah mana kasus yang merupakan kasus etika moral atau dilema etika. Kalau dilema etika ini sudah barang tentu kita harus berkolaborasi tadi dengan stakeholder, dengan manajemen sekolah, baik dari guru maupun orang tua. Nah, keputusan itu tetap kita ambil, kita pertimbangkan untuk pengambilan keputusan tadi tetap kita mempertimbangkan situasi dan kondisi tersebut yang sehingga apa yang kita ambil keputusan tersebut tetap tidak mengandung yang sebelah. Jadi keputusan kita ambil sesuai dengan prosedur, tapi kita tetap mempertimbangkan hal-hal yang berdampak. Jadi nanti kalau dampaknya negatif otomatis lebih panjang, kalau
dampaknya negatif mungkin masing yang merasa gitu. Selanjutnya Pak, selama ini tidak tantangan Pak ya. Jadi apa saja menurut Pak yang tantangan itu ketika mengambil keputusan pada kasus tersebut? Dari awal tadi sudah dikatakan ya bahwa dilema itu kan memang permasalahan yang memang sangat sulit karena permasalahan itu kita pada apa ya, antara rasa kasihan, rasa keadilan ini sudah barang sulit untuk kita putuskan. Nah, jadi untuk tantangannya ya, memang kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai aturan yang berlaku. Tapi apapun itu keputusan yang kita ambil, tetap kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya. Agar keputusan itu tetap pada hasil yang bisa diterima oleh beberapa pihak, sehingga untuk tetap kondusif, aman. Apakah Pak Rozi ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau Pak Rozi ini langsung menyelesaikan saat itu juga ketika melakukan kasus tadi? Jadi untuk dilema etika memang permasalahan yang sangat sulit karena memang harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tapi sementara untuk yang masalah moral itu biasanya langsung kita ambil keputusan karena itu sudah jelas. Namun demikian apapun yang kita ambil itu kita tetap melakukan sesuai dengan prosedur SOP yang ada di sekolah. Jadi memang ada tim, ada apa itu, ada petugas tersendiri yang melakukan itu. Namun juga harus tetap koordinasi, kolaborasi dengan stakeholder atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu. Nah, untuk dilema etika sudah barang tentu permasalahan ini juga tetap harus kita sosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, sehingga nanti hasil keputusannya juga yang membuat kita tetap merupakan satu kesatuan dari antara guru, murid, dan murid, sehingga tetap kita jadwal sesuai itu. Jadi kita sosialisasikan dulu, baru kita panggil pihak-pihak yang terkait, terus kita melakukan keputusan itu secara bersama-sama agar keputusan itu jelas dan transparan. Kemudian selama ini ada atau tidak seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Rozi dalam mengambil keputusan itu sendiri? Jadi dalam pengambilan keputusan kepala sekolah ini tentunya dibantu beberapa anggota yang masuk dalam tim, ada tim apa itu TPPK ya. Jadi tindakan kekerasan termasuk hal-hal yang terkait dengan penyimpangan yang itu sudah ada timnya, sehingga kepala sekolah tidak sendiri, tetap dibantu oleh pihak-pihak terkait. Kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan di sekolah, kalau permasalahan itu sudah sampai ranah pada hukum, ya tetap kita konsultasi ke desa. Jadi kalau masalah itu masalah kecil-kecil saja, ya kita lakukan secara internal. Nah, kemarin kan sampai mau laporan ke polisi. Nah itu kan sebagai lembaga kita kan tetap proaktif kepada pihak tertentu supaya tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Itu sampai dilaporkan, otomatis sekolah juga akan berdampak. Karena itu kita selesaikan yang kecil-kecil, kita selesaikan secara internal. Pokoknya tidak masalah kriminal. Kalau masalah kriminal itu sudah urusannya bukan ranahnya sekolah, ya. Ranahnya sekolah. Masalah kenakalan siswa biasa.
terakhir ya Pak, dari semua yang telah Pak Rozi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Rozi petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus Wisma Etika? Jadi gini, selama ini memang kita ya tidak intensif, tetap sekolah itu juga ada permasalahan-permasalahan terkait dengan siswa. Jadi pertama dalam pengambilan keputusan kita harus memahami nilai-nilai kebajikan, kemudian prinsip-prinsip pengambilan keputusan, kemudian paradigma berpikir bagaimana langkah kita mengambil keputusan. Ini adalah menjadi keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena pada hakikatnya keputusan itu kita ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah, dan itu keputusan itu kita ambil secara bersama-sama sesuai dengan standar pelayanan yang ada di tim TPPK, sehingga apapun yang kita lakukan nanti akan kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama. Nah, insya Allah selama ini keputusan yang ada di SD Raya Bungo ini juga tidak berdampak terhadap moral, sebab keputusan yang kita ambil juga sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu ya. Pak, terima kasih saya ucapkan pada Pak Rozi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalamannya dengan saya. Semoga kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dan tentunya berdasar pada nilai-nilai kebajikan.